Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya, Mo. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Yule, yaitu di part ke-9. Langsung saja, pakai sikat sakit di mulut dan cerat-cerit. Cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan Nona Soyuhan yang sedang berlari bersama Fang Xingsu. Di sana Nona Soyuhan pun berkata, sudah jelas Yule merendahkan kita. Dia bahkan tidak menganggap kita manusia. Dan Fang Xingsu pun menjawab, ya, aku mengajaknya minum beberapa kali dan dia tidak pernah muncul. Dia tidak peduli pada kita. Dan sedangkan di sisi Liu Yue, ia pun berlari juga sambil berkata, jangan begitu Nona Zhou, Tuan Yu hanyalah sangat menyukai latihan. Tapi tiba-tiba kepala mereka berdua pun dipukul oleh seseorang, dan seseorang itu pun berkata, kalian sedang dalam pelatihan, diam. Ternyata itu adalah Master Guang Ziyu, dan ia pun menaiki pedangnya sambil berkata, jalan dalam kultivasi dibagi menjadi 5 stack, Human, Art, Spirit, Dao, dan Heaven. Masing-masing stack memiliki 10 level, dan yang tertinggi adalah Heaven level 10. Di Human stack kalian akan mengembangkan spirit kalian. Sekarang latihlah tubuh kalian untuk menembus stack berikutnya. Sambil menaiki pedang, ia pun mengawasinya sambil berkata lagi, setelah kalian menempa spirit kalian hingga ke level 10 Human stack, kalian akan menciptakan jejak mana, yang mana itu artinya kalian menerobos Art stack. Setelah kalian mencapai stack ini, itu artinya kalian sudah mendapatkan langkah pertama dalam kultivasi. Sambil terlihat para murid di sana yang berlatih, seseorang murid pun berkata, latihan ini sangat sulit. Dan orang di belakangnya pun berkata, nampaknya hanya kitalah yang kesulitan. Cobalah lihat 2 orang di depan itu. Sambil mereka melihat ke arah Nona Soyuhan dan Fang Xingsu, dan Fang Xingsu pun berkata, kenapa kau begitu gigih? Dan Nona Soyuhan pun menjawab, karena aku tidak mau kalah. Bagaimana dengan Yule? Dan di sana terlihat langit yang cerah di sana, dan seseorang pun bergumam, kultivasi, apa kalian bercanda? Jika aku lebih kuat, aku akan semakin sulit untuk mati. Sambil terlihat Yule yang di sana bersantai sambil tiduran. Tiba-tiba ia pun dikejutkan karena Master Guang datang sambil berkata, Yule, apa yang kau lakukan? Dan di sana sambil ia memukul Yule dengan marah, dan ia pun berkata, kau pikir menaikkan 1 level dengan jembatan itu sudah cukup untuk membuatmu melewati kelas? Apa kau berencana untuk pergi ke sana setiap hari hingga mencapai Heaven stack? Dasar menyedihkan. Sambil terlihat Yule yang kesakitan di sana. Lalu di sana terlihat beberapa murid yang melihat Pak Guru Guang mengajar Yule. Mereka pun berkata, jika masih dilabeli sebagai murid baru, apa Yule benar-benar melewatkan kelas? Dan seseorang temannya pun berkata, dia masih belum mencapai Art stack, dan dia bahkan belum menyelesaikan ujian rahasia sekte. Jadi dia bukanlah murid resmi, dan jika dia tidak mencapai Art stack dalam 5 tahun, dia akan ditendang dari sekte Pedang Wen. Lalu terlihat Pak Guru Guang pun menatap mereka sambil marah berkata, kalian juga perlu kuberikan dorongan? Lalu mereka semua pun lari ketakutan dan berkata, tidak Master Guang. Lalu 3 bulan kemudian terlihat seseorang di sana yang berkata, aku tidak tahan lagi. Ternyata itu adalah Yule, dan ia pun terlihat sangat lelah dan berkata, aku sudah melintasi jembatan ini 450 kali selama 3 bulan ini. Aku bahkan mencapai Human stack level 6, dan aku bahkan tidak terjatuh sekalipun. Kenapa ini? Kapan aku bisa mati? 450 kali yang sia-sia. Sambil ia menangis di sana. Sambil terlihat Nona Soyuhan dan Fang Xingsu berada di balik batu. Di sana Nona Soyuhan pun berkata, 450 kali kita latihan keras selama 3 bulan dan hanya mencapai Human stack level 3. Lalu Fang Xingsu pun bergumam, level 6, bagaimana dia melakukannya? Apa yang dia gunakan? Lalu ia pun berkata, awalnya ku pikir perbedaan kami tidaklah besar, tapi nampaknya levelnya berbeda dari kita. Sambil mereka terlihat lesu di sana. Lalu tiba-tiba Yule pun berada di atas mereka, dan mereka berdua pun kaget. Lalu Fang Xingsu pun menjawab, kami sedang melihat latihanmu. Sambil terlihat mereka semua yang kebingungan. Lalu Nona Soyuhan pun berdiri, dan di sana ia pun berkata, Yule, bagaimana caranya kau melakukan ini? Aku sudah memeriksa kekuatan spiritku, dan itu tidak lebih lemah darimu. Tapi kenapa hanya kaulah yang bisa melintasi jembatan? Sambil terlihat Yule yang bertanya-tanya, dan Fang Xingsu di sana yang terdiam juga bertanya-tanya. Lalu Yule pun bergumam, orang sombong dan penuh kebanggaan seperti Soyuhan bertanya padaku, tapi aku tidak tahu harus bicara apa.
Jika aku mengatakan hal yang salah, itu mungkin akan menyebabkan masalah pada masa depannya. Sambil ia memandangi Nona Soyuhan di sana, lalu di sana Yule pun berkata, sejujurnya aku tidak punya spirit yang bagus untuk kultivasi. Aku juga tidak tertarik akan hal itu. Jika kau benar-benar menginginkan jawaban dariku, mungkin karena aku selalu seperti ini. Sambil terlihat mereka berdua yang bertanya-tanya dan berkata, selalu seperti ini? Apa maksudnya? Lalu Yule pun menaiki jembatan itu lagi sambil berkata, aku selalu menyukai kata-kata ini. Kegilaan iblis bisa menyelesaikan pekerjaan. Sambil terlihat Yule yang berjalan dengan bahagia melewati jembatan itu. Sambil terlihat mereka berdua yang terbengong melihat aksi Yule. Lalu Nona Soyuhan pun berkata, kegilaan iblis, dan ia pun mengucapkan itu. Lalu terjadi ledakan besar di sana, dan di sana ledakan itu semakin meledak dengan dahsyat. Lalu beberapa saat kemudian terdengar suara, tolong kami guru. Ternyata itu adalah Master Guangxiyu, dan ia pun berkata, murid peringkat rendah. Lalu mentor di sana pun berkata, selamat datang, tolong tenanglah. Dan Pak Guru Guang pun berkata, tidak bisa guru, murid sudah kerasukan. Sambil terlihat Master Guangxiyu yang cemas di sana. Lalu beberapa saat kemudian di malam harinya terdengar seseorang yang berkata, Master, rencana kami berubah, kami akan memasuki Secret Realm besok. Dan seseorang pun menjawab, orang-orang keras kepala di sekte Wen akhirnya melanggar tradisi kuno mereka. Ini karena murid baru yang bernama Yule. Sambil terlihat sesosok berambut panjang di sana. Lalu ternyata ia pun berbicara dengan cermin. Di sana cermin itu pun berkata, itu aneh, awasi dia dari dekat. Kumpulkan item dari level 6 Secret Realm, aku akan menunggumu. Dan terlihat seseorang yang berambut panjang itu wanita atau pria ya momok, dan ia pun berkata, jangan cemas Master. Lalu beberapa saat kemudian terlihat sebuah portal. Zona rahasia sekte pedang Wen dipenuhi kekuatan dan tracer yang ditemukan 10.000 tahun yang lalu oleh orang pertama yang menemukan pegunungan. Ada begitu banyak monster, iblis, beast yang mengerikan dan sangat berbahaya. Dengan lulus ujian dalam zona ini, bukan hanya bisa meningkatkan dasar kultivasi, tapi kemampuan bertarung juga bisa meningkat jauh melebihi orang yang ada di rank yang sama. Tentu saja area ini hanya bisa dimasuki oleh murid di atas level 5 human stack, tapi kali ini spesial. Lalu terlihat Yule yang menggigit sesuatu, dan di sana ia pun berkata, aku tidak mau pergi. Lalu terlihat Fang Xingsu yang memegang kaki Yule pun berkata, kau bilang kau bisa sukses hanya dengan kegilaan iblis, tapi kau terobsesi dengan kultivasi. Tidak seharusnya kau melewatkan kesempatan untuk pergi ke Secret Zone. Lalu di sisi Nona Soyuhan, ia pun memegang kaki Yule dan berkata, itu salahmu karena berkata kegilaan iblis. Master Guang bilang karena harus menghabiskan 3 hari untuk penebusan dosa. Sekarang kau bilang tidak mau pergi. Sambil terlihat Yule yang melar di sana, dan ia pun berkata, kalian tidak akan bisa membawaku hidup-hidup. Lalu terlihat mereka berdua yang menatap dengan tatapan psikopat berkata, kau mau mati? Dan Yule di depannya pun berkata, aku pergi, aku akan pergi. Bagaimana mungkin aku melewatkan kesempatan? Aku hanya bercanda. Lalu terlihat Pak Guru Guang di sana, ia pun berkata, jangan mengacau, cepat kemari, akan kupandu murid di human stack. Kalian biasanya hanya boleh memasuki realm ini setelah mencapai stack yang sesuai. Kalian harus mengambil kesempatan luar biasa dan langka ini. Lalu mereka semua pun berkumpul di belakang Master Guang sambil berkata, baik guru. Sambil terlihat portal di depan mereka. Lalu beberapa saat kemudian mereka memasuki portal, dan di sana terlihat gunung api. Dan lalu Master Guang pun berkata, ada banyak tantangan di lantai pertama realm ini, dan masing-masing menyembunyikan batu emerald. Bawalah 5 batu ke puncak gunung berapi, dan kalian lulus level ini serta mendapatkan hadiah. Lalu Master Guang pun menunjuk ke arah sesuatu, dan ia pun berkata, itu adalah formasi pengawasan, aku akan menunggu di bawahnya. Jika ada masalah, tetua akan segera mengetahuinya. Sambil terlihat, mungkin itu CCTV ya mo. Lalu Master Guang pun melesat dan berkata, sekarang ayo mulai.
dan ia pun melesat dengan cepat. Di sana terlihat kobaran api dan sesosok monster besar di depannya dengan berlumuran api. Lalu di sisi murid lainnya, mereka dipertemukan dengan sosok tinggi besar berwarna biru. Sedangkan di sisi Yule, ia pun dipertemukan dengan sosok tinggi besar yang lainnya yang sangat ganas. Di sana sistem pun berkata kematian dilarang, sambil terlihat Yule yang sedang berlari ketakutan. Sedangkan di sisi teman lainnya, ia pun ketakutan karena ada sesosok Mbak Kunti di belakangnya. Lalu di sisi lainnya terlihat Pak Guru Guang sedang menatap CCTV itu. Ia pun terdiam dan bergumam, kebanyakan tes di lantai pertama Secret Realm berguna untuk melatih kemampuan dasar. Anak-anak itu melakukannya dengan baik. Saat mendaki puncak pedang, seharusnya mereka akan baik-baik saja. Lalu terlihat di dalam sana, seseorang berkata, kau harus menyerah. Ternyata itu adalah Fang Xingsu bersama Nona Zuo. Dan di sana Nona Zuo Yuhan pun berkata, sudah jelas akulah yang pertama kemari. Sambil terlihat Master Guang di sana dan mereka memberikan batu emerald kepada Pak Guru Guang. Di sana Pak Guru Guang pun berkata, lumayan, kalian cukup cepat. Lalu beberapa saat kemudian terlihat beberapa murid yang datang sambil berkata, monster itu hampir saja menggigit tanganku. Lalu Fang Xingsu pun melihat ke arah mereka dan berkata, Master Guang, yang lainnya juga sudah kembali. Dan Master Guang pun menjawab, mereka melakukannya dengan baik. Lalu di sisi Liu Yue, ia pun berkata, benda itu hampir membutakanku, kepalaku sakit. Tapi di sisi Yule, ia pun mencari sesuatu di tubuhnya dan ia kebingungan. Lalu ia pun bergumam, berpura-puralah kau tidak melihatku, aku tidak mau meningkatkan dasar kultivasiku lagi. Bagaimanapun juga murid yang lainnya sudah mengumpulkan batu yang cukup untuk lulus. Ternyata Yule pun memberikan 5 batu di sana. Lalu seseorang murid di sana pun berkata, bagaimana dengan hadiah kami? Apa kami naik level? Sambil terlihat gunung berapi di sana dan Master Guang pun menatap ke arah gunung berapi yang meletus itu. Di sana Pak Guru Guang pun ketakutan dan bertanya-tanya. Lalu ia pun bergumam, apa yang terjadi? Tantangan baru? Ada apa ini? Lalu tiba-tiba gunung berapi itu pun meletus dengan sangat keras dan di sana Fang Xingsu pun berkata, Master Guang, ini apa ini? Lalu Master Guang pun menjawab, kembalilah semua. Semuanya menyingkir, sambil ia akan melakukan sesuatu. Lalu Master Guang pun berkata, pergi ke belakangku, sambil terlihat di sana aura yang menyerupai donat. Dan di sana ia pun berkata lagi, secret area bermasalah, sambil terlihat batu di sana yang meluncur ke arah mereka. Lalu terlihat di tempat lainnya, di sebuah portal, di sana seseorang guru pun berkata, kita perlu satu tim untuk membantu murid Arstek untuk lari dari lantai 4. Tim kedua, pergilah mencari Master Guang dan murid Human Stack. Dan tim ketiga, pergilah mencari akar dari permasalahan ini. Lalu di sana terlihat Pak Guru berkumis pun berkata, apa mereka sudah menemukan muridku? Sambil terlihat guru wanita yang kemarin memakai kipas sedang memandangi CCTV. Lalu ia pun berkata, mata yang ada di langit tidak bisa melihat mereka. Mungkin saja mereka terjatuh ke area pelatihan lain atau mereka sudah mati. Lalu di sana guru berkumis pun kaget dan berkata, mustahil, mereka memiliki Guang Xiyu bersama mereka. Dia kultivator peringkat atas Daustek. Lalu wanita kipas pun menjawab, tapi formasi mata terakhir kali melihat mereka bahwa sedang ada dalam bahaya. Lalu beberapa saat kemudian terlihat beberapa murid yang sedang membawa pedang di sana. Ia pun berkata, kenapa tim penyelamat masih belum datang? Monster di area rahasia terlalu ganas. Apa kita akan jadi makan siang mereka? Sambil terlihat beberapa monster yang mendatangi mereka. Lalu di sana monster itu akan menyerang. Tapi tiba-tiba Master Guang yang datang berkata, jangan cemas, aku akan menyelamatkan kalian. Sambil ia menebas ke arah monster itu. Lalu di sana terlihat Yule yang berkata, Master Guang, aku akan membantumu. Lalu terlihat juga Zuo Yuhan dan Fang Xingsu yang datang dan berkata, Master Guang, kami juga akan membantumu. Tapi di sisi Master Guang ia pun malah marah dan berkata, bersikap wajarlah, kalian itu masih lemah tahu.
Lalu terlihat Yule di belakang Master Guang dan bergumam, berdasarkan kepribadian Master Guang, jika aku mencoba untuk mati di situasi seperti ini, dia pasti akan mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkanku. Jadi aku tidak boleh melakukan itu. Tapi itu aneh, si Gertrude tidak pernah punya masalah selama ini, namun tiba-tiba saja jadi begini. Sambil terlihat ia yang melihat ke arah Master Guang, dan di sana ia pun bergumam, suara ini. Sambil terlihat beberapa tanah di sana yang retak besar. Lalu tiba-tiba Master Guang pun berteriak, "Sial, kalian pergilah!" Lalu di sana terlihat sesosok monster besar muncul dari retakan itu, dan Pak Guru Guang diserang oleh monster itu. Lalu Pak Guru Guang di sana pun cemas, dan ia pun menusuk monster itu dengan sangat cepat dan membelah monster itu hingga ia pun terjatuh ke dalam jurang itu. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Nona Zhou Yuhan yang sedang terpejam, dan ia pun membuka mata, dan seseorang berkata, "Apa kalian semua baik-baik saja?" Dan ternyata di sana Yule pun berada di atas beban dari Nona Zhou Yuhan. Lalu tiba-tiba terlihat sebuah gerakan yang sangat cepat. Ternyata Yule ditampol oleh Nona Zhou Yuhan. Di sana Yule pun berkata, "Di mana kita dan kenapa wajahku sakit?" Sambil terlihat Nona Zhou Yuhan yang pergi dengan marah, dan di sana Fang Xingqiu pun berkata, "Apa kau baik-baik saja, Nona Zhou?" Lalu terlihat di sana tempat yang asing, dan seseorang pun berkata, "Kemari, Master Guang ada di sini." Ternyata itu adalah Master Guang yang terluka. Di sana Zhou Yuhan pun berkata, "Master Guang, apa Anda baik-baik saja?" Lalu ia pun menggerak-gerakkan Master Guang dengan sangat cepat dan berkata, "Master Guang, sadarlah Master Guang." Dan di sana Master Guang pun menjawab, "Aku baik-baik saja, tapi tidak akan baik-baik jika kau terus mengguncangku." Lalu di sisi Fang Xingqiu ia pun berkata, "Master Guang, Anda terluka." Dan di sana Master Guang pun menjawab, "Tidak masalah, ini hanya luka luar, tidak ada yang perlu dicemaskan." Lalu di sana Yule pun menatap sesuatu dan berkata, "Jatuh kemana kita ini?" Dan di sana Master Guang pun menjawab, "Lihatlah dinding itu. Nampaknya kita ada di istana spirit yang dibangun khusus untuk kultivator level 10 spirit stack." Lalu seseorang murid di sana terkaget dan berkata, "Apa? Level 10 spirit stack? Kami hanya human stack kan?" Lalu Pak Guru Guang pun menjawab, "Ini hanya untuk melatih spiritual dan jiwa jasmani mereka. Dan jangan lupa bahwa aku ini seorang Dao stack. Ini bukanlah masalah untukku. Tempat ini mirip dengan level 1, tapi terhalang oleh sesuatu dan kami tidak bisa keluar." Lalu seseorang murid di sana pun marah dan berkata, "Spiritual dan jiwa jasmani, apa itu?" Ternyata itu adalah Yule, dan ia pun berkata lagi, "Jika kita tidak bisa melaluinya, apakah jiwa kita akan tercabik?" Lalu di sana Master Guang pun menjawab, "Itu tidak akan terjadi, tapi jika kita tidak hati-hati, kita bisa mati di sini." Sambil terlihat Yule yang terdiam di sana, dan ia pun bergumam, "Syukurlah, hampir saja kejadian di Duheku terulang lagi." Lalu di belakangnya terlihat sesosok hantu, dan Yule di sana pun menyadari, dan ia langsung menghindar dan berkata, "Oh sial!" Ternyata ia pun ditarik oleh Master Guang, dan di sana hantu itu pun bertanya-tanya. Lalu seseorang murid di sana pun berkata, "Apa itu?" Sambil mereka semua pun terkejut. Lalu Master Guang pun menjawab, "Tugas untuk kultivator level 10 spirit stack." Ini sulit. Sambil terlihat Yule di belakang yang berkata, "Oh, lain kali tangani aku dengan lebih lembut ya." Sambil Master Guang melihat ke arah simbol-simbol itu, dan ia pun bergumam, "Itu sudah terbuka." Lalu tiba-tiba muncullah sesosok tangan, dan di sana seseorang pun berkata, "Istana spirit merupakan tempat latihan kultivator level 10 spirit stack. Ada hantu yang berspesialisasi dalam melatih jiwa jasmani dan spiritual, dan juga terdapat 3 raksasa yang sesuai dengan 3 spiritual soul." Sambil terlihat di sana 3 raksasa yang menyeramkan. Lalu terlihat juga wajah-wajah yang berterbangan. Di sana seseorang pun berkata, "Dan 7 roh pengembara untuk 7 jiwa jasmani. Mereka akan mencoba memasuki tubuh peserta uji coba dan bersaing untuk mendapatkan kendali." Sambil terlihat wajah-wajah itu yang melayang di udara lagi. Lalu terlihat sebuah pedang, dan di sana Pak Guru Guang pun menjawab, "Jika peserta bisa melindungi jiwanya dan mencapai platform yang lain, maka dia lulus. Kalau tidak,
maka tubuh mereka akan diambil alih oleh para spirit. Lalu Zhou Yuhan pun berkata, apa mereka akan terus hidup dalam tubuh orang yang kesurupan itu? Lalu Pak Guru Guang pun menjawab, tidak terlalu. Sambil terlihat wajah-wajah itu pun mengarah pada mereka, dan di sana Pak Guru Guang pun memegang pedangnya dan ia pun akan menyerang ke arah topeng-topeng itu, dan di sana ia pun menebas topeng-topeng itu hingga topeng itu pun meledak. Lalu Pak Guru Guang pun berkata, ada aku di sini, jangan cemas. Sambil ia menyerang ke arah topeng-topeng wajah itu, lalu seseorang pun berkata, hati-hati Master Guang. Dan di sana Master Guang pun menoleh dan merasakan sesuatu. Ternyata terdapat sosok tangan besar yang menyerang ke arahnya. Lalu di sana Yule pun terkaget dan Fang Xingqiu di sana pun terpaku dan bergumam, bagaimana bisa monster itu, bagaimana bisa mereka memiliki fisik? Sambil ia terlihat ketakutan di sana. Lalu kita dibawa di luar portal itu dan seseorang pun berkata, apa kalian masih tidak tahu mereka ada di mana? Di sana ada seorang Master Dostek dan juga seorang keajaiban yang tidak terlihat selama ribuan tahun. Apa maksudnya kau tidak bisa menemukan mereka? Ini kesempatan pertamaku untuk bisa menjelajahi secret area. Jangan memberiku banyak masalah. Dan ternyata itu adalah guru tak berkumis. Di sana guru wanita pun berkata, seseorang atau sesuatu menghalangi pencarianku. Sambil terlihat guru tak berkumis pun bertanya-tanya. Lalu ia pun berkata, memangnya itu mungkin menghalangi pencarian di Secret Realm? Itu mustahil. Apa mereka semua sudah mati? Lalu beberapa saat kemudian kita dibawa ke ruangan di mana Yule berada. Di sana seseorang pun berkata, wah bagaimana bisa mereka punya tubuh dan juga sangat besar? Lalu seseorang pun menjawab, aku tidak tahu, jangan tanya aku. Dan di sana terlihat Fang Xingqiu yang berlari ketakutan dan berkata, selamatkan aku, pergilah bunuh orang lain, tolong jangan membunuhku. Sambil ia dikejar monster itu, dan di sana Yule pun ternyata dibopong oleh Fang Xingqiu sambil berlari. Tapi tiba-tiba monster itu ditebas seseorang dengan sangat cepat. Ternyata itu adalah Master Guang dan ia pun bergumam, pesanku tidak bisa keluar dan tidak ada seorang pun yang datang menyelamatkan kami. Bagaimana bisa monster muncul di secret area? Aku harus segera menyelesaikan tes dan mengeluarkan murid. Ini jadi semakin sulit dan semakin berbahaya. Sambil ia melihat ke arah monster yang ditebasnya itu, tapi tiba-tiba monster itu pun menyatu kembali dengan tubuhnya yang terpotong itu. Dan di sana Master Guang pun berkata, dia memulihkan diri, aku tidak bisa membunuhnya. Lalu monster-monster itu pun menyerang ke arah mereka lagi dengan sangat cepat. Dan di sana Pak Guru Guang pun mengeluarkan pedangnya lagi dan ia pun melihat ke arah sesuatu, dan ternyata ia pun menebas ke arah dinding sana. Dan di sana monster itu pun akan menyerang menggunakan api. Lalu terlihat Pak Guru Guang di sana yang terbengong, lalu ia pun menebas ke arah monster itu sambil ia bergumam, makhluk-makhluk ini telah tumbuh menjadi begitu kuat. Lalu di sisi Zhou Yuhan ia pun berkata, Master Guang, apa yang terjadi? Sambil terlihat Master Guang yang melihat ke arah murid lainnya, dan di sana ketiga murid itu pun diserang oleh monster itu dengan sangat cepat dan mereka semua pun ketakutan. Lalu tiba-tiba terlihat sebuah gerakan kaki di sana, dan di sana Zhou Yuhan pun memejamkan mata dan ia pun membuka matanya, dan Yule pun bergumam, Master Guang. Ternyata Master Guang pun menahan serangan itu dengan tubuhnya dan bersambung mok.